Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Langit mendung menggantung di atas kota Jogja siang itu. Di depan gerbang kampus tertua dan paling bergengsi, seorang pria berdiri dengan wajah tegang. Ia menggenggam selembar kertas yang telah dilaminating seadanya. Kamera ponsel merekam setiap gerak-geriknya. Saya akan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Mulyono palsu, katanya dengan suara gemetar tapi lantang. Video itu hanya berdurasi 1 menit. Namun dalam waktu singkat, unggahan itu meledak di media sosial. Ribuan orang membagikannya, menambahkan caption penuh spekulasi. Siapa pria itu? Mengapa dia begitu yakin? Dan siapa Mulyono yang dimaksud? Nama Mulyono bukan nama kecil. Ia pernah menjabat sebagai pejabat tinggi pemerintahan yang disegani. Latar belakang pendidikannya selalu dikaitkan dengan universitas ternama di Jogja. Selama bertahun-tahun, tak ada yang meragukannya. Sampai video itu muncul. RS, begitu pria itu dikenal. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Wajahnya asing, bukan aktivis, bukan politisi, bukan pula akademisi. Tapi ucapannya dalam video itu menghantam keras. Seolah ia menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar spekulasi. Dalam video itu, ia menyebutkan satu kalimat yang membuat publik geger. Saya temukan dokumen, termasuk skripsi dan salinan ijazahnya. Dan semuanya tidak sesuai. Tentu saja publik terbelah. Ada yang menyebutnya pahlawan. Ada pula yang menuduhnya pembuat kegaduhan. Tapi RS tak menggubris semua komentar. Ia kembali muncul lewat akun media sosial barunya, memamerkan beberapa halaman dokumen yang ia klaim sebagai hasil penelusurannya. Yang mengejutkan, semua dokumen itu mengarah pada satu institusi, sebuah fakultas di universitas ternama Jogja. RS menyebut dirinya hanya ingin menegakkan kebenaran. Ia mengaku melakukan pencarian selama berbulan-bulan, mengunjungi arsip kampus, berbincang dengan pegawai lama, dan menelusuri jejak akademik yang ditinggalkan Mulyono. Namun yang membuat publik semakin panas, adalah tantangan terbuka dari RS. Ia meminta pihak universitas dan pemerintah untuk membuktikan bahwa dokumen yang dimilikinya salah. Kalau saya keliru, buktikan di depan publik, ucapnya. Desakan pun mulai datang dari berbagai arah. Media alternatif mulai meliput kisah ini. Tagar ijazah misterius trending di beberapa platform. Beberapa anggota dewan mulai melontarkan pernyataan resmi, menuntut klarifikasi dari pihak kampus. Tapi hingga saat itu, belum ada satupun pernyataan resmi. RS terus bergerak diam-diam, masuk lebih dalam ke dalam ruang-ruang yang dulu pernah diduduki oleh nama besar itu. Ia belum tahu bahwa yang ia ganggu bukan hanya nama besar, tapi juga jaringan kekuasaan yang sangat dalam. Gedung tua berlantai 3 di ujung timur kampus itu tampak lengang. Dindingnya penuh coretan waktu, dengan cat yang mengelupas dan jendela kayu yang tak lagi rapat. Tapi bagi RS, gedung itulah awal dari semua teka-teki yang ingin ia pecahkan. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri lorong menuju ruang arsip. Ia sudah datang berkali-kali, menyamar sebagai peneliti independen. Petugas di sana, seorang ibu parubaya yang ramah, tak curiga sedikit pun. Saya sedang telusuri karya-karya mahasiswa lama untuk keperluan riset sejarah pendidikan. Begitu kata RS tiap kali ditanya. Hari itu, ia berhasil membuka berkas yang selama ini jadi incaran. Skripsi atas nama Mulyono, tahun kelulusan 1996. Judulnya sederhana, tentang pengaruh regulasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun sejak halaman pertama, RS merasakan kejanggalan. Formatnya terlalu modern. Referensinya mencantumkan jurnal-jurnal yang bahkan baru terbit setelah tahun 2000. Bahasa yang digunakan pun terlalu kontemporer,
Sangat jauh dari gaya tulisan skripsi era 90-an. Ia membuka halaman pengesahan. Di sana tertulis nama dosen pembimbing, Profesor Dr. Gunarto. RS mencatat semua itu. Ia memfoto halaman demi halaman secara diam-diam. Tapi satu hal yang paling membuatnya curiga adalah tanda tangan pembimbing. Ada kesan seperti tempelan digital. Garis-garisnya terlalu rapi, tanpa goresan alami tinta pena. Setelah itu, ia menuju bagian administrasi fakultas. Ia berpura-pura ingin mengurus verifikasi data alumni untuk keperluan penelusuran sejarah keluarga. Di sana, ia menemukan salinan ijazah yang disebut milik Mulyono. Di luar dugaan, salinan itu bisa dilihat secara terbuka di komputer layanan umum. Tapi RS menemukan hal yang sama. Font ijazah berbeda dengan gaya resmi dokumen tahun 90-an. Kertasnya terlihat baru, dan nomor ijazah tidak cocok dengan pola penomoran yang digunakan fakultas pada tahun tersebut. RS menelan ludah. Semakin dalam ia menggali, semakin yakin ia pada satu hal, ada yang tidak beres. Ia menduga, ijazah itu dimanipulasi atau bahkan dicetak ulang dengan cara yang tidak sah. Di luar kampus, hujan turun pelan. RS duduk di bawah pohon besar, menyalakan ponsel, dan mulai merekam. Hari ini saya temukan skripsi dan ijazah. Semuanya aneh. Terlalu banyak kejanggalan. Saya tahu ini berbahaya, tapi saya harus terus maju. Ia tak tahu, rekaman pendek itu akan membuat langkahnya selanjutnya jauh lebih berat. Karena semakin ia mendekati inti masalah, semakin terasa dingin napas kekuasaan yang mengintai dari belakang bayangan. Dan satu nama kini menghantuinya, Profesor Gunarto. RS duduk di kantin kecil kampus, menatap layar ponselnya dengan mata tak berkedip. Ia tengah menyusun kalimat, menyambung potongan-potongan fakta yang telah ia kumpulkan. Tapi ada satu bagian yang masih menggantung. Apakah Profesor Gunarto benar-benar membimbing skripsi itu? Tak butuh waktu lama, ia mengatur janji. Dengan alasan ingin mewawancarai para dosen senior untuk proyek dokumenter pendidikan, RS akhirnya mendapat kesempatan berbicara langsung dengan sang profesor yang kini sudah berusia lanjut. Ruangannya berada di lantai 2 gedung rektorat lama, dikelilingi rak buku penuh debu. Saat RS masuk, Profesor Gunarto menyambut dengan sopan, meski sorot matanya menyimpan jarak. Ia mengenakan batik coklat dan kacamata tipis. Jadi, Anda ingin menulis tentang sejarah skripsi mahasiswa? Tanya Profesor Gunarto sambil tersenyum kecil. RS mengangguk. Lalu ia meletakkan sebuah salinan skripsi di atas meja. Ini skripsi milik Mulyono. Bapak tercantum sebagai pembimbingnya. Apakah Bapak masih ingat? Sejenak profesor itu diam. Ia membaca halaman judul, lalu halaman pengesahan. Lalu, dengan suara tenang ia berkata, "Saya lupa. Mungkin benar, mungkin tidak. Saya sudah bimbing ratusan mahasiswa. Tidak mudah mengingat semuanya." RS menatapnya tajam. Tapi nama Mulyono sangat besar, Pak. Beliau seorang tokoh nasional. Masa Bapak tidak ingat membimbing tokoh sekelas beliau? Profesor Gunarto tersenyum kecil. Yang besar bukan berarti paling diingat. Kadang yang biasa-biasa justru lebih membekas. RS tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Terlebih saat ia mengangkat ijazah salinan dan menunjukkannya. Lalu bagaimana dengan ini, Pak? Menurut saya, ini bukan format resmi tahun 1996. Dan tanda tangan Bapak, lihat terlalu bersih, terlalu rapi. Wajah Profesor Gunarto berubah sedikit. Tapi ia tetap tenang. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memberi komentar. Kalau Anda ragu, silakan ajukan verifikasi ke pihak universitas atau instansi lain yang berwenang. RS mencatat setiap jawaban itu. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah perubahan nada suara sang profesor. Seolah ingin menghentikan percakapan tanpa berkata terus terang. Sebelum pamit, RS sempat bertanya satu hal lagi. Kalau suatu hari terbukti bahwa ijazah ini palsu, Bapak akan bersaksi. Profesor Gunarto tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata,
Kebenaran itu punya jalannya sendiri. Saya hanya bagian kecil dalam cerita besar. Silakan cari sendiri jawabanmu. Di luar ruangan, angin berhembus kencang. Langit Jogja mulai menghitam. RS menyadari satu hal. Semakin banyak ia tahu, semakin banyak yang memilih diam. Tapi ia tak bisa berhenti. Karena bagi RS, satu kebenaran lebih penting dari 1000 reputasi. Dan di kejauhan, bayang-bayang ancaman mulai menampakkan diri. Video berdurasi 2 menit itu awalnya hanya disebarkan RS di akun pribadinya. Tak ada musik latar, tak ada efek suara. Hanya dirinya, duduk di bawah pohon kampus, dengan suara tenang tapi tegas. Saya sudah temukan skripsi dan salinan ijazah Mulyono. Banyak kejanggalan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau ini benar palsu, kita sedang ditipu orang yang seharusnya kita percaya. Tak sampai 1 malam, video itu menyebar cepat. Komentar membanjiri, tagar muncul di berbagai platform, dan banyak akun mulai mengangkat ulang potongan rekamannya. Sebagian memujinya sebagai pahlawan kejujuran. Tapi tak sedikit pula yang menyebutnya pengganggu stabilitas. RS terkejut. Ponselnya tak berhenti bergetar. Ada yang menawarkan dukungan, tapi lebih banyak lagi yang mengancam. Bahkan ada pesan anonim masuk ke surelnya. Berhenti sebelum kamu hilang arah. Ini bukan mainanmu. Malam itu, ia memutuskan kembali ke kampus, diam-diam. Ia ingin mengambil salinan tambahan dari dokumen yang sudah ia temukan. Tapi saat ia tiba di ruang arsip, tempat itu sudah dikunci, padahal biasanya masih buka hingga pukul 9 malam. Ia mencoba masuk lewat jendela belakang. Di dalam, ia menemukan lemari arsip yang sebelumnya terbuka, kini disegel. Tak ada berkas yang bisa diakses. Seolah semua jejak telah dibereskan. RS panik. Ia tahu waktunya tak banyak. Ia kembali ke kos, mengunci pintu, dan mulai mengumpulkan semua bukti yang ia punya dalam satu folder terenkripsi di laptop. Beberapa hari kemudian, sebuah surat pemanggilan datang. Bukan dari kampus, tapi dari Bareskrim Polri. Isinya singkat, harap hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyebaran informasi tidak benar di media sosial. RS menggigit bibir. Inilah klimaks yang tak bisa ia hindari. Di satu sisi, ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi di sisi lain, ia tahu, jika kebenaran itu salah arah, maka dirinya sendiri bisa jatuh sebagai tersangka. Satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya malam itu. Apakah benar dokumen itu palsu? Ataukah ia hanya melihat apa yang ingin ia percayai? Dan hanya satu cara untuk menjawabnya. Uji forensik resmi dari institusi yang tidak bisa dibohongi oleh teori atau prasangka. Suasana ruang pemeriksaan di Bareskrim Polri terasa dingin. Lampu putih yang menyala di atas kepala RS membuat bayangannya jatuh panjang ke dinding. Ia duduk diam, sementara seorang penyidik dengan seragam rapi membuka map berisi cetakan unggahan video yang ia sebarkan. "Anda RS?" tanya penyidik dengan suara tenang. RS mengangguk. "Kami sudah menerima laporan atas dugaan penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kegaduhan. Kami ingin tahu dasar dari semua klaim Anda." Dengan tangan sedikit gemetar, RS mengeluarkan flash disk dari sakunya. Di dalamnya ada salinan skripsi, ijazah, dan seluruh rekaman wawancara dengan Profesor Gunarto. Ia tahu, ini satu-satunya pertahanan terakhirnya. Penyidik menyalakan layar. Mereka meneliti satu persatu file, lalu menatap RS. "Ini sudah kami lihat. Memang ada perbedaan visual. Tapi kami tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa dokumen ini palsu. Itu sebabnya, kami ajukan untuk uji forensik." "Forensik?" tanya RS dengan cepat. Penyidik mengangguk. "Iya. Kami akan uji bahan kertas, jenis tinta, nomor seri, bahkan keaslian tanda tangan. Semua lewat tim ahli, bukan asumsi pribadi." Beberapa hari berlalu. RS diminta untuk tidak keluar kota selama proses berlangsung. Berita tentang dirinya tersebar luas. Media online mulai mengangkat kisahnya. Ada yang menyebutnya pemberani,
tapi tak sedikit yang menyindirnya pengganggu ketenangan negeri. Sementara itu, suasana kampus di Jogja jadi lebih senyap. Tak ada yang mau berkomentar soal Mulyono. Bahkan Profesor Gunarto menolak diwawancarai lagi, hanya mengirimkan pernyataan tertulis. Saya tidak punya kapasitas menilai keaslian dokumen di luar kewenangan kampus. Hari yang ditunggu pun tiba. RS diminta hadir ke Bareskrim. Di sana, ia melihat map coklat di atas meja. Kepala unit yang memeriksa kasus ini mempersilakan RS duduk, lalu berkata perlahan, hasilnya sudah keluar. RS menarik napas panjang. Semua pikirannya berputar. Tentang hujan pertama di kampus, video viral, wajah dosen yang diam, dan puluhan komentar yang memojokkannya. Kami uji sampel tinta dan tanda tangan, lanjut penyidik. Kami cocokkan dengan dokumen-dokumen tahun 90-an dari kampus yang sama. Kami juga analisa nomor seri dan jenis kertas. Ia berhenti sebentar, lalu menatap mata RS. Dan kami nyatakan, dokumen yang Anda sebut-sebut sebagai palsu, adalah asli. Dunia RS seakan runtuh. Kata-kata itu menggema berkali-kali di telinganya. Semua bukti yang Anda kumpulkan tidak cukup menunjukkan adanya pemalsuan. Justru beberapa kejanggalan seperti gaya bahasa atau font, bisa dijelaskan dengan versi cetak ulang dari kampus bersangkutan. Tidak ada pelanggaran hukum di situ. RS terdiam. Suaranya lenyap. Tangannya mengepal di atas paha. Ia mencoba menerima, tapi hatinya menolak. Jadi, saya salah? Tanyanya pelan. Penyidik tak menjawab langsung. Ia hanya menutup map, lalu berkata, Anda punya niat baik. Tapi kebenaran tidak selalu datang dari prasangka. Kami harap, Anda belajar dari ini. Langit pagi di kota itu tampak redup, seolah ikut menahan rasa yang membebani dada RS. Ia berjalan keluar dari gedung Bareskrim dengan langkah pelan. Wajahnya tertunduk, dan untuk pertama kalinya sejak awal perjuangan ini, ia merasa sunyi. Tak ada kamera wartawan. Tak ada kerumunan simpatisan. Yang ada hanyalah dirinya, dikepung oleh kenyataan yang tak bisa ia ubah. Di halte bus dekat bundaran besar, RS duduk memandangi lalu lintas yang hiruk-pikuk. Di tangannya, secarik kertas hasil pemeriksaan forensik itu masih hangat. Mata RS menyusuri setiap kalimat yang tertulis, logis, teknis, dan resmi. Tak ada celah untuk membantah. Beberapa hari kemudian, platform media sosial yang dulu ramai kini mulai diam. Tagar hilang, perhatian publik berpindah. Video RS tak lagi dibicarakan. Algoritma menggilas kisah itu, seperti halnya berita-berita sensasional lain yang hanya hidup sehari dua. Namun, diam bukan akhir dari semuanya. Seorang pemuda mendekatinya di halte sore itu. Ia mengenali RS dan berkata lirih, Mas, saya dulu juga curiga soal hal ini. Saya pikir Mas RS benar. Tapi, sekarang saya bingung. Semua sudah dibuktikan asli, tapi kenapa rasanya tetap ada yang ganjil, ya? RS menatap pemuda itu. Lalu ia menjawab pelan, karena kita ingin melihat apa yang tidak ada. Dan kita lupa, terkadang sistem lebih dulu membuktikan dirinya sebelum kita sempat mengerti cara bekerjanya. Jadi Mas menyerah. RS tersenyum tipis. Tidak. Saya berhenti menebak-nebak. Sekarang saya ingin belajar diam, dan menunggu cerita yang benar-benar bicara dari sumbernya sendiri. Hari itu, RS pulang ke rumah. Ia menonaktifkan akun media sosialnya. Ia menyimpan semua berkas dalam sebuah hard disk, lalu menguncinya di laci. Bukan karena ia takut, tapi karena ia sadar. Memburu kebenaran bukan hanya soal teriak paling keras, tapi juga soal tahu kapan harus berhenti sebelum menyakiti terlalu banyak orang. Dan entah mengapa, dalam hening itu, RS justru merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak RS menutup kisahnya. Kampus di Jogja kembali tenang, ruang arsip dibuka seperti biasa, dan nama Mulyono makin harum sebagai tokoh inspiratif yang diundang ke berbagai forum nasional. Namun, jauh dari sorotan, RS menjalani hari-harinya dalam sunyi. Ia kembali pada pekerjaan lamanya,
tak lagi sibuk dengan rekaman video atau data forensik. Tapi perubahan tetap ada, di dalam hatinya, di dalam cara pandangnya terhadap dunia. Satu sore, ia menerima kiriman paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu lembar fotokopi surat pembimbing skripsi, dengan tulisan tangan Profesor Gunarto di sudut kanan bawah, "Maafkan saya karena dulu diam." RS terhenyak. Tulisan itu mengusiknya kembali, menimbulkan pertanyaan baru. Apakah diamnya sang dosen dulu memang sekadar ketakutan? Atau ada kebenaran yang memang tak bisa dikatakan secara terang-terangan? Namun kali ini, RS tak ingin mengejarnya. Ia letakkan surat itu dalam map merah bersama dokumen lama. Disimpannya rapi, sebagai pengingat bahwa dalam hidup ini, tidak semua yang benar harus selalu dibuktikan dengan menang. Karena terkadang, Allah sendiri yang akan menampakkan mana yang hak, mana yang batil, tanpa perlu kita paksa terburu-buru. RS menyalakan radio tuanya, menyeduh secangkir kopi, lalu menatap langit senja dari jendela kamar kecilnya. Tak ada lagi perasaan kalah. Tak juga merasa menang. Hanya seorang pria yang pernah mencoba memperjuangkan apa yang ia yakini. Dengan segala kekeliruan, keberanian, dan luka yang ditinggalkannya. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan di pengadilan, bukan pula di sorotan kamera. Tapi di hati seorang manusia, yang kini tahu, bahwa kebenaran sejati, tak selalu harus viral untuk menang.